pagi, kita lihat tadi pagi di 6.609,832. Sementara level terendahnya di 6.615,451. Kemudian nilai transaksinya nih, total transaksi yang termasuk transaksi yang dilakukan teman-teman dan juga investor-investor lain, termasuk investor institusi, ini mencapai 5,783 triliun rupiah. Nah ini cukup oke ya sebetulnya ya nilai transaksinya, tapi memang ISG-nya masih berakhir di teritori negatif, di mana 267 saham mencatatkan pelemahan dan yang menguat cuma 241 aja. Sementara 162 saham tidak mengalami pergerakan atau tidak mengalami perubahan. Nah kita lihat 3 hari terakhir indeks harga saham gabungan kita memang terus-menerus melemah ya di Senin kemarin minus 0,72%, 0,47% di hari Selasa kemarin, dan di sesi 1 hari ini minus 0,07%. Meskipun secara year to date atau sejak awal tahun 2021 ini masih positif 0,433%. Sedikit lagi datanya nih mau aku bagiin juga teman-teman. Di mana gainersnya nih ada beberapa saham ya, ada ADMR naik 18%, RBMS, SIP, MDLN dan juga beberapa saham lainnya. Sementara yang menjadi penekan dari pelemahan ISG hari ini ada Agro, ada Kota, MLPL, INKP, dan juga beberapa saham lainnya. Anyway, dengan kondisi indeks harga saham gabungan yang melemah di sesi 1 hari ini, semoga teman-teman tetap semangat ya. Jangan galau, jangan terlalu diambil pusing gitu ya. Dilihat lagi gimana rencana investasinya untuk saham-saham atau portofolio yang teman-teman udah punya. Santai aja, masih ada waktu gitu ya, dan ini masih awal tahun 2022. Anyway teman-teman, dari informasi soal ISG, saya ingin informasiin juga ke teman-teman bahwa hari ini kita akan mengajak narasumber kita berbincang soal pentingnya mengatur keuangan sejak dini. Temanya apa? Jangan sampai gigit jari, ini pentingnya atur keuangan sejak dini. Teman-teman, mungkin di awal tahun ini butuh pencerahan, butuh saran, begitu ya, butuh rekomendasi gimana sih caranya mengatur keuangan yang tepat, mumpung masih di awal tahun, mumpung belum kejebolan banyak gitu ya, mumpung jajannya mungkin masih bisa diatur-atur nih di awal tahun. Apa sih rumus yang harus kita pakai? Apa sih formula yang harus kita terapin, terutama bagi teman-teman yang mungkin sudah bekerja ya, yang statusnya sebagai karyawan, atau mungkin juga sudah punya penghasilan tetap lainnya dari berusaha ataupun berjualan. Nah, gimana ngatur keuangannya, berapa besar porsi investasi atau tabungannya, dan juga kita koreksi pola kita setiap hari seperti apa. Langsung aja nih kita coba ajak join atau ajak gabung narsum kita di hari ini, Bapak Joni Harkinto, VP Investment Sales Head HSBC Indonesia. Nah, banyak hari ini teman-teman yang mau nanya, silakan tulis saja di kolom komentarnya. Nanti akan kita pilih, kita lihat pertanyaannya seperti apa. Nah, ini sudah gabung narasumber kita di hari ini. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang Mas Fajar, selamat siang Sobat Investor. Pak Joni apa kabar? Baik, baik. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Pak Joni ya sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Ya, Ya, sehat-sehat selalu tentunya untuk Pak Joni dan keluarga. Pak Joni, tadi aku sudah informasikan ke teman-teman IDX Channel begitu ya, bahwa persoalan pengaturan keuangan ini menjadi begitu penting begitu ya, terutama mumpung kita masih di awal tahun, mungkin teman-teman masih ada yang coba-coba nih bikin formula untuk menerapkan pengaturan keuangannya seperti apa begitu. Dan tadi juga udah sempat saya singgung gitu ya, biasanya anak-anak muda, millennials demen banget nongkrong, demen banget jajan gitu ya. Apakah kemudian jajannya anak-anak muda ini masih bisa diakomodasi, diserap juga oleh pengaturan keuangan, juga kita lihat nanti sama-sama. Anyway, sebelum kita berbicara lebih jauh, Pak Joni, aku mau nanya hal yang pertama dulu. Sebetulnya apa sih yang perlu kita lakukan untuk kemudian memulai perencanaan keuangan, Pak Joni, terutama untuk diri kita sendiri? Oke. Thank you Mas Fajar. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih definisi dari perencanaan keuangan tersebut ya. Definisinya itu sebenarnya bagaimana kita mencapai ya tujuan hidup atau financial goals kita dengan cara pengaturan keuangan. Nah, kalau ditanya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, yang pasti pertama kita harus tanya ke diri kita sendiri nih ya. Ini mumpung tadi Mas Fajar bilang kita masih awal tahun, kira-kira apa aja sih impian kita atau goals kita yang pengen kita capai ya, mau yang jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang ya. Itu goals itu setiap orang pasti berbeda-beda ya. Saya kasih contoh, misalkan yang jangka pendek, bisa aja saya pingin menyediakan uang untuk bisa menikah, amin ya. Lalu
yang jangka panjang, yang paling sekarang banyak orang bilang bagaimana cara kita mempersiapkan uh, masa pensiun kita dengan nyaman nanti, gitu ya. Jadi step pertama kita tentu harus tahu dulu nih goal kita apa, harapan kita tuh apa. Lalu selanjutnya kita harus mengevaluasi nih, kita tahu keadaan finansial kita pada saat sekarang, ya berapa aset yang kita punya, berapa hutang kita, ya apakah masih lebih besar aset, lalu kita lihat berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita, apakah ada surplus, ya surplus itu kan berarti kan income kita lebih besar dari pengeluaran kita. Nah setelah itu, setelah kita sudah tahu goals kita apa, terus kita tahu kondisi keuangan kita, lalu baru kita memprioritaskan nih. Ya, jadi kita tanya ke diri kita, kira-kira dari semua harapan itu, kira-kira mana yang paling penting untuk kita? Ya. Nah, setelah kita prioritaskan, kenapa kita harus prioritaskan? Karena mungkin ya, surplus dari uang kita itu tidak banyak, bisa aja ya. Nah, kalau misalkan banyak, berarti kan semakin banyak goals yang bisa kita capai ya. Tapi kalau misalkan belum, berarti kita harus memprioritaskan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita bangun strategi nih, strategi investasi ya. Investasi apa yang kira-kira cocok dan sesuai dengan profil resiko kita untuk bisa mencapai yang tadi kita inginkan. Dan jangan lupa juga untuk memitigasi ya hal-hal apa aja yang mungkin aja bisa menggagalkan apa yang kita inginkan itu terjadi. Ya. Dan selanjutnya kalau sudah sampai tahap ini, ya tahap selanjutnya tinggal lakukan aja evaluasi secara berkala sih. Plan kita tuh masih on track atau tidak gitu. Paling itu Mas Fajar. Oke, siap. Ada formulasinya, kemudian tadi ada prioritasnya, kemudian bahkan ada apa tadi namanya ya, kalau kita lihat lagi mungkin koreksi atau dievaluasi ya masih on track atau enggak. Yeah. Tapi pengaturan keuangan ini kan erat tujuannya dengan tadi kemapanan finansial di masa mendatang. Jadi untuk anak-anak muda ini seharusnya dilakukan sejak dini ya, Pak Joni ya? Tidak ada yang bisa bilang semenjak dini atau kapan ya. Sebenarnya setiap mau mulai kapan aja nggak ada kata telat itu. Tapi semakin cepat dilakukan itu pasti akan semakin baik. Oke, semakin cepat dilakukan semakin baik. Ya mungkin juga teman-teman di sini termasuk ya, mungkin ada yang baru punya penghasilan pertama gitu ya Pak Joni, atau mungkin memang ada uang dari hasil online shopnya jualan gitu, bisa dialokasikan kemana-mana. Tapi anyway, dari manapun penghasilannya Pak Joni, kadang kita suka agak apa ya, kurang disiplin dalam menabung ataupun berinvestasi mungkin. Mungkin kita menabung dulu. Ini ada pola yang bisa kita terapkan nggak sih Pak Joni untuk kemudian kita semangat nih nabungnya atau mungkin menyisihkan uang untuk investasinya? Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya kesulitan orang tidak menabung adalah biasanya ya orang itu orientasinya masih jangka pendek ya, pengennya senang-senang ya tadi Mas Fajar bilang di coffee shop ya, belanja online gitu. Nah, ketika kita coba nih lihat ya apa yang akan terjadi di kehidupan kita di depan nih, biasanya ketika itu tidak terjadi kita akan takut nih, dan kita baru mulai ada kesadaran untuk menabung. Nah, sebenarnya pola menabung yang tadi Mas Fajar, sebenarnya kita harus lihat ya, apa kondisi yang membuat satu orang itu tidak bisa menabung. Ya, biasanya ada dua nih, ya, yang satu tidak bisa menabung karena mungkin income-nya benar-benar pas-pasan sama pengeluaran dia. Ya, nah kalau untuk yang seperti ini ya kita harus evaluasi. Kira-kira pengeluarannya kita list down, apa yang bisa kita kurangkan, atau apa yang benar-benar bisa kita hilangkan. Let's say, misalkan benar-benar tidak ada yang bisa dikurangkan, ya kita tinggal berpikir bagaimana cara kita untuk mendapatkan income tambahan. Ya di zaman saat seperti ini, saya rasa sangat terbuka ya peluang untuk mendapatkan income tambahan di luar apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ya, tapi akan lebih baik sebenarnya kalau ini dua hal ini dikombinasi ini. Jadi cost itu kita tekan, di satu sisi income kita juga kita coba untuk naikkan. Nah, tipe yang kedua itu sebenarnya tidak bisa menabung karena keinginan yang tinggi. Nah, ini yang paling banyak sekarang Mas Fajar ya. Nah, kalau saya bilang menabung untuk tipe orang seperti ini harus dipaksa. Ya, dipaksa tuh misalnya contohnya seperti apa? Misalnya kita baru bekerja, UMR, gaji 4 juta. Kita punya cita-cita nih menabung uang 1 juta. Ya, jadi 4 juta dapat, 3 juta kita pakai, 1 juta kita simpan.
Nah, 1 juta ini sebisa mungkin kita pisahkan rekening dan sebisa mungkin rekening itu sangat sulit untuk kita akses. Ya, tidak punya Hmm. debit card, tidak ada akses internet banking, kalau bisa pun bukunya pun disimpan aja ke orang yang kita percaya ya. Nah itu mudah-mudahan awalnya dipaksa, lama-lama bisa menjadi satu kebiasaan yang baik gitu. Mungkin seperti itu yang bisa dicoba Hmm. Mas Fajar. Oke, tadi ada dua case ya, bahkan ada yang mungkin benar-benar tidak bisa karena tadi faktor pengeluaran dan gaji yang pas-pasan, tapi ada juga yang satu justru harus dipaksa begitu ya untuk kemudian Harus bisa dipaksa betul. harus dipaksa menabung, bahkan tadi akunnya dipisahkan dan juga susah untuk diakses. Nah, ini baru masalah menabung, Pak Joni. Tapi ada lagi anak muda sekarang kan juga sudah mulai melek ya, Pak Joni. Mungkin menabung Hmm. sudah dilakukan, tapi juga pengen namanya investasi. Nah, ini dua hal ini sebetulnya bisa dilakukan berbarengan atau kalau udah menabung, menabung saja, kalau investasi, investasi aja Pak Joni. Atau seperti apa ya? Nah sebenarnya yang banyak dilakukan orang-orang dulu ya kan sebenarnya mereka menabung ya, mereka Hmm. hanya taruh di uang di rekening dan tidak dicoba diinvestasikan ya. Jadi tidak ada dana yang kita gunakan untuk menghasilkan return yang lain gitu. Nah Hmm. sebenarnya gini, savings itu atau tabungan itu cukup ya sampai ketika dia menutupi dana darurat kita. Ya dana darurat itu bisa Hmm. kita bilang eh, tergantung ya orang beda-beda tapi secara umum 3 sampai 6 kali 3 sampai 6 bulan dari total pengeluaran yang kita punya gitu. Contoh, misalkan saya total pengeluaran 1 bulan 1 juta. Berarti Hmm. ketika uang tabungan saya sudah ada 3 juta, ya yang awalnya porsi saya untuk menabung itu sudah bisa digunakan untuk berinvestasi. Hmm. Oke. Oke, jadi sebetulnya disamakan antara menabung dan investasi, atau investasi ini punya punya kantong yang lain lagi, terutama jika kita memang tadi sudah bisa disiplin menabung. Investasi menjadi keharusan yang harus dilakukan juga, dan mungkin banyak juga yang bingung sebetulnya Pak Joni, kayak teman-teman kita nih, sobat-sobat IDX Channel kan biasanya Ya. milenial, anak muda gitu ya. Apakah investasi butuh modal yang besar atau seperti apa? Nah, ini ada nggak saran yang bisa dikasih Pak Joni untuk memulai investasi terlebih dahulu bagi teman-teman IDX Channel? Oh, kalau masalah modal yang besar ya Mas Fajar, kalau kita lihat saat ini ya sebenarnya sudah banyak alternatif investasi yang even bisa mulai dengan angka yang sangat minim ya. Kita lihat reksadana itu Hmm. bisa mulai dari setahu saya 10.000 pun dia bisa mulai ya. Hmm. Kalau kita ingin investasi di surat hutang atau obligasi ya dari pemerintah ada obligasi retail dan itu pun um, minimum pembeliannya sangat rendah ya, itu di cuma 1 juta gitu. Hmm. Jadi Oke, jadi sebenarnya memang modal itu bukan masalah sih. Yang penting niat dulu. yang penting niat dulu, modal bukan masalah ya. Uh, Bahkan tadi ada produk-produk investasi yang bisa kita bilang sangat-sangat terjangkau. Tapi mungkin sebelum kita mulai investasi, Pak Joni, boleh dibantu juga nggak teman-teman untuk kemudian menilai karakteristik investasi ataupun profil resikonya. Ini apa yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri atau perlu kita list down? Hal-hal apa untuk kemudian, oh kita cocok di investasi A, B, C gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk mengetahui profil resiko kita ya, cara termudah adalah teman-teman tuh datang ya ke apa ke satu bank atau apa satu institusi penyedia jasa keuangan. Di situ kan biasa kan dikasih kuesioner ya, Hmm. kuesioner profil resiko ya. Sebisa mungkin itu diisi dengan benar. Isinya Oh, benar-benar oke. dari hati ya, jangan cuma tik 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 yang penting selesai gitu. Nah, ketika diisi dengan benar, itu nanti ada pertanyaan, contoh seperti berapa jumlah uang yang kita investasikan, berapa jangka waktu yang kita bersedia kita investasikan, lalu berapa kerugian yang kita bisa bisa terima ya. Jadi nanti ketika kita sudah isi, nanti ada skornya tuh, Mas Fajar. Kita bisa tahu profil resiko kita itu apa. Dan yang paling penting setelah kita tahu profil resiko kita, sebisa mungkin kita berinvestasi di yang ke instrumen yang memang harus sesuai dengan profil kita gitu ya. Jadi Hmm. investasi itu harus nyaman, Mas. Itu yang saya katakan itu. Investasi itu harus nyaman, kemudian tadi profiling risikonya juga ternyata bisa bisa kemudian dilakukan tadi melalui kuesioner yang disediakan oleh oleh pihak-pihak penyedia jasa keuangan. Apakah kemudian HSBC juga
juga membantu kita untuk anak-anak muda bisa berinvestasi, Pak Joni? Eh, Jelas bisa ya. Sebenarnya di kita juga menyediakan berbagai macam produk investasi. Kita bekerja sama dengan beberapa fund manager ya untuk menyediakan reksadana jenisnya pun cukup lengkap. Kita juga menyediakan surat hutang ya, ada surat hutang negara, dan kita juga salah satu mitra distribusi dari Departemen Keuangan Oh, oke. untuk obligasi retail. Ya, cuman menurut gue gini Mas Fajar, kalau secara produk ya mungkin tidak ada yang berbeda ya dari HSBC dengan institusi yang lain gitu. Yang Hmm. berbeda di kita menurutku itu servisnya ya. Di kita itu Hmm. ada satu tools Mas Fajar ya. Ada tools namanya Strategic Financial Planning. Sebenarnya tools ini yang bisa dipakai oleh teman-teman generasi muda ya untuk dapat gambaran nih. Misalkan saya punya impian apa gitu ya. Misalkan sekian Hmm. tahun gitu. Nah, tools ini bisa membantu mengkalkulasi dan memberikan gambaran Oh. bagaimana teman-teman bisa achieve itu harapan itu ya. Nih saya kasih contoh Mas Fajar. Iya, Dulu boleh, saya boleh, kan boleh. walaupun saya dari awal sudah tahu ya, saya harus menyediakan uh, sekian dana untuk masa pensiun saya. Nah, ketika waktu itu saya mencoba masuk ke sistem itu, ke tools itu ya, sesuai apa yang ada keadaan saya cukup kaget karena ternyata uang yang saya bayangkan even tidak ada setengahnya dibandingkan apa yang sudah dihitung gitu. Ya karena ada faktor inflasi dan Hmm. lain-lain. Gitu Oke, ya. jadi Saya rasa akhirnya, tools ini bisa sangat membantu sih. oke, toolsnya tadi strategic financial planning bisa bisa sangat membantu. Tapi kalau saya misalkan gitu Pak Joni mau mau mengakses tadi tools tadi, itu harus kemana ya? Harus langsung datengin ke cabang terdekat HSBC atau kontak kemana dulu gitu Pak? Nah, kebetulan memang harus datang ke cabang kita sih. Nanti akan ada Hmm. relationship manager atau account officer yang akan membantu teman-teman gitu. Oh, oke, siap-siap. Berarti ini harusnya menjadi satu hal yang mudah lah ya, tidak tidak kemudian menyulitkan dan termasuk ini menjadi satu apa ya inisiatif untuk membantu teman-teman sobat investor begitu, sobat additional untuk kemudian bisa merencanakan keuangan dengan baik demi tujuan kemapanan di masa mendatang. Tapi untuk investasi sekali lagi Pak Joni ini ada prinsip nih namanya yang mungkin Pak Joni juga udah sering dengar gitu ya, prinsip you only live once gitu. YOLO yang Ya, kayaknya YOLO apa ya. aja ya udahlah nikmatin aja lah sekarang ada investasinya besok aja nabungnya besok aja ini prinsip kayak gini salah banget atau sebetulnya masih bisa dibela Pak Joni dari sisi pengaturan keuangan. Sebenarnya gini Mas Fajar, YOLO ini ya, ini kan baru Hmm. ngetren belakangan ini ya. Tapi sebenarnya kalau Hmm. kita ngeliat ya, hidup seperti ini sudah ada dari dulu ya. Cuma memang Hmm. kalau untuk generasi saat ini kan memang banyak kemudahan ya karena ada teknologi ya, makanan datang, Hmm. barang itu datang tanpa kita bergerak gitu. Memang mereka itu tendensinya ya dibuat lebih konsumtif dan sulit tuh untuk istilahnya menabung ya. Jadi akhirnya Hmm. keluarlah prinsip seperti ini gitu. Tapi menurutku gini Mas Fajar, kalau yang kita masalah self reward ya itu harus malah harus Hmm. ada gitu. Cuman gini, self reward kan tidak semuanya orientasi jangka pendek. Ya, makan, beli pakaian ya. Tapi coba kita geser ke self reward ini ke jangka waktunya lebih menengah atau panjang. Misalkan saya saya pingin ya hidup di rumah yang lebih baik. Contoh, saya pingin pensiun Hmm. tanpa harus mikir apa-apa. Saya di Bali, saya berenang, saya jalan-jalan aja tanpa harus ngapa-ngapain gitu. Itu termasuk self reward juga sih menurutku. Oh, oke. Jadi sepertinya pergeseran nih ada pergeseran juga jangan semua jadi jangka pendek tapi menengah dan panjang Betul. bahkan bisa menjadi self reward yang positif ya Pak Ya, Joni ya. betul Nah Mas itu Fajar. berarti balik lagi ya kalau self rewardnya atau tadi goalsnya jangka panjang kembali lagi apa yang harus dilakukan adalah kemudian mengatur ataupun merencanakan keuangan begitu ya dari secepatnya begitu ya kalau bisa sekarang sekarang langsung. Ya, Oke, Pak Joni, tadi kita udah sempat ngulik-ngulik beberapa hal begitu ya, menabung, investasi, profiling resiko, bagaimana kemudian memilih produk-produk investasi yang kemudian cocok. Tapi saya yakin banyak teman-teman atau sobat IDX Channel yang belum terwakili, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga, nih Pak Joni. Pasti kan ada perbedaan nih. Ini dari kacamata awam saya ya, antara yang single dan ya. berkeluarga, pengeluaran, penghasilannya. Nah, ini apa yang kemudian jadi catatan sebetulnya Pak Joni antara antara
perbedaan ini ketika yang single dan berkeluarga, apa yang harus jadi prinsip yang untuk utama untuk dipegang dalam perencanaan keuangan kalau dari Pak Joni? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai caranya ya Mas ya, sebenarnya sama aja ya. Cuman yang berbeda hanya ketika kita masih single atau sendiri, mungkin semua perencanaan itu terfokus sama kita, ya ke diri kita sendiri ya. Kita pengen apa? Paling jauh pun kita menyediakan dana untuk menikah kalau ada pasangannya gitu. Tetapi ketika kita akhirnya sudah berkeluarga, berarti kan kita punya pasangan yang harus kita pikirkan. Nanti kita punya anak yang harus kita pikirkan bagaimana pendidikannya, bagaimana ketika nanti dia besar ya. Saya rasa caranya sama, hanya memang tujuannya yang bertambah gitu. Caranya sama, tujuannya bertambah. Jelas berarti harus ada sekian dana juga yang kita alokasikan untuk hal tersebut. Oke, cara sama, tujuan bertambah, strategi mungkin ada sedikit perbedaan begitu ya, tapi sebetulnya ini menjadi suatu hal yang tidak jauh berbeda ya. Hanya tadi ada perbedaan anggota keluarga, anak yang harus masuk dalam perencanaan keuangan tadi ya Pak Joni ya. Betul. Prioritasnya yang berbeda Mas Fajar. Prioritasnya berbeda. Oke, baik. Nah, ini teman-teman nih mungkin tadi ada yang udah coba colek-colek juga ya untuk yang sudah berkeluarga seperti apa. Semoga kemudian terjawab nih dari tadi saran ataupun cara dari Pak Joni. Tapi Pak Joni kalau kita ngomongin soal investmentnya sendiri atau investasinya nih, nah Pak Joni sebagai investment sales head HSBC Indonesia, aku pengen banget dapat saran juga dari Pak Joni gimana kemudian caranya kita memilih produk-produk investasi. Mungkin bisa dijelaskan dulu nggak sih Pak Joni dikit aja antara produk investasi A dan B, bedanya seperti apa yang harus kita lihat dari produk investasi itu? Oke, kalau yang secara umum ya kan produk yang tersedia itu kan entah produk pasar keuangan atau pasar modal, tapi yang mungkin umum di teman-teman sobat investor mungkin yang kita sebut yang langsung ya itu ada saham. Saham itu kan memang kita kan beli berinvestasi ke satu emiten tertentu ya. Kita juga turut menjadi pemilik dari emiten tersebut ya. Lalu mungkin ada instrumen surat hutang ya yang kita taruh sekian dana ke penerbit surat hutang dan kita mendapatkan kupon. Ya, yang kalau misalkan bagi teman-teman yang mungkin agak ribet merasanya ya, pengen yang simpel, juga ada reksadana ya. Itu kan satu wadah di mana kita menitipkan sejumlah uang untuk dikelola dan tentunya dikelola oleh orang-orang yang memang berkompeten. Nah, sebenarnya gini Mas Fajar, yang harus kita benar-benar perhatikan sebenarnya bukan instrumen ya tapi kita harus belajar gitu, kita harus tahu saham itu seperti apa, karakteristiknya ya. Karakteristiknya. Terus betul ya, yang paling seringnya kita taunya kita untung profit sekian ya, tapi sebenarnya kan di luar itu kan selalu ada resiko. Kita selalu tahu semakin tinggi potensi keuntungan berarti semakin tinggi juga potensi kerugian. Itu kan selalu sebanding ya. Nah itu juga teman-teman harus benar-benar pahami ya. Setelah tahu instrumennya masing-masing kita pelajari, kita harus tahu diri kita sendiri. Ya, yang paling sering terjadi adalah kita tidak tahu diri kita sendiri, kita cuma tahu produk ini ya, misalkan contoh si barang A inilah yang naik sangat tinggi, kita nggak tahu, kita ikut-ikutan dan akhirnya hal yang kita inginkan tidak terjadi, malah sebaliknya dan ujung-ujungnya kita kapok gitu ya. Nah, setelah itu investasi itu harus dengan tujuannya Mas Fajar. Ya, kita investasi memang harus ada plan ya, dan ketika kita sudah buat plan sebisa mungkin kita disiplin dan konsisten menjalankannya. Itu sih Mas. Oke, sudah ada plan, disiplin menjalankannya. Tadi juga jangan yang paling penting adalah tadi mengenal diri sendiri juga, bagaimana kemudian akhirnya bisa berinvestasi dengan baik begitu ya. Ini juga jadi catatan terutama untuk saya nih dan juga teman-teman yang mungkin setiap hari juga masih berkutat gimana caranya berinvestasi biar bisa makin tumbuh setiap hari dari waktu ke waktu. Oke, by the way Pak Joni, aku mau ngingetin lagi teman-teman yang mau bertanya silahkan aja di kolom komentar. Tadi aku lihat juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan kita coba tanyakan langsung ke Pak Joni, nanti dijawab langsung begitu ya. Bagaimana kemudian sarannya ataupun rekomendasinya, nanti akan kita pilih-pilih, tim kita akan lihat-lihat apa saja pertanyaan yang sudah masuk. Oke, kemudian
yang mau saya tanyakan juga, Pak Joni, tadi sebetulnya sudah disinggung bagaimana kemudian akhirnya kita harus melakukan perencanaan keuangan sejak dini. Tapi kadang yang kita nggak tahu formulasinya, persentase-persentasenya dari penghasilan kita, investasinya berapa besar, menabungnya berapa besar. Ada formulasi umum atau rumus umum nggak sih Pak Joni yang bisa dipakai sama teman-teman? Sebenarnya kalau dibilang formulasi ya, itu di Google itu banyak ya. Tapi Hmm, menurutku formula itu tidak akan tepat ke semua orang gitu. hmm, Ya, formula formula yang tepat itu semampu kita menurutku ya. Contoh, hmm, saya kadang setiap orang kan pasti berbeda ya, kebutuhannya hmm, berbeda, income itu juga pasti berbeda ya kan. Tinggal kita ngelihat bagaimana kita mulai ya dengan persentase yang kecil. Contoh misalkan kita mulai dengan 10%, ketika itu ternyata kita menyisihkan 10% itu tidak ada impact sama sekali ke kita, otomatis kita bisa naikkan terus nih sampai ke satu titik di mana contoh di 30% dari income kita udah mulai agak mepet. Nah, situ mungkin idealnya hmm, gitu. Ya, karena balik nggak ada formula yang tepat Mas Fajar untuk semua orang gitu. Nah, ketika ketika sudah sampai titik itu yang dijaga tuh konsistensinya, dan yang paling penting hmm. ketika income itu bertambah sebisa mungkin yang kita pakai itu tidak tidak bertambah sejalan dengan kenaikan income ya gitu ya. Jadi porsi yang Hmm. ditabung itu harus harus menjadi yang lebih banyak gitu. Oke, kembali lagi ke diri sendiri. Akhirnya kita yang tahu seperti apa kemudian alokasi dana kita setiap bulan. Tapi tadi jika memang dana yang sudah kita alokasikan dirasa masih mampu kita untuk tambah, silakan aja ditambah ya, terutama tadi porsi investasi atau Betul. menabungnya. Siap, itu jadi tambahan saran juga untuk teman-teman ataupun sobat ID Actional. Nah ini kita coba ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya Pak Joni. Izin ya Pak Joni ya, saya mau Boleh, boleh silakan. baca-baca dulu. Ini dari mana aku nyebutnya ya? Ini ya Supriyadi ya. Di Supriyadi lah aku nyebutnya. Terkait money plan, Pak izin bertanya bagaimana cara memanage keuangan dengan banyak alokasi tapi pendapatan kecil? Atau apakah ada cara dengan sampingan atau ada cara atau saran lain Pak Joni? Gimana Pak Joni? Silakan. Oke, pertama kan problemnya kan dengan income yang kecil ya. Jadi balik ke yang tadi step-step perencanaan keuangan ya. Memang ketika ketika misalkan si yang bertanya itu bisa meningkatkan income-nya atau berusaha mencari income tambahan ya, itu akan lebih baik gitu. Nah, contoh andai kan tidak bisa lah ya, andai atau bisa gitu. Nah, yang bisa kita lakukan itu memprioritaskan goals kita ya. Tadi kan harapan semua orang tuh pasti banyak banget lah. Mungkin kita list 20 pasti lebih gitu. Tapi kan ada keterbatasan ya. Nah, kita prioritaskan dulu. Nanti kalau misalkan ada rezeki, kita baru bisa tambah yang lain gitu. Sedikit demi sedikit tuh Hmm, nggak apa-apa. Yang penting konsisten aja. oke, Dibandingkan sedikit. kita berusaha ya, kita berusaha untuk mewujudkan semua ya. Misalnya kita punya 10 yang kita pengen, dengan uang yang kecil kita masing-masing masuk 10 dan akhirnya nggak ada yang kejadian. Lebih baik kita pilih mana aja yang paling penting menurut kita, satu atau dua yang bisa kita jalankan, yang kita jalankan. Oke. Diprioritaskan lagi Mas Supriyadi. Seperti apa kemudian tadi mungkin memang tujuan atau keinginannya banyak ya kalau di list, tapi mungkin satu atau dua yang paling utama menurut Pak Joni tadi bisa diprioritaskan. Tapi terkait dengan sampingan lain tadi yang ditanyakan juga, apakah memang kalau kita merasa pendapatan kita kecil, kita juga pengen berinvestasi, perlu apa tidak ya kita punya sampingan lain, Pak Joni? Perlu atau tidak ya, kalau menurutku sebisa mungkin iya, sebisa Hmm, mungkin ya, karena balik ya, ketika kita membuat satu plan atau kita pengen sesuatu di masa depan, ujung-ujung yang kita hmm, butuhkan memang modal ya, modal untuk hmm. diinvestasikan. Ya semakin besar modalnya, otomatis semakin baik juga nanti hasilnya ke depan yang kita harapkan gitu. Hmm. Ya kita Oke. teman-teman tuh harus bisa melakukan apapun lah yang bisa dilakukan gitu. Oke, siap. Apapun yang bisa dilakukan, sepertinya harus dilakukan. Silakan saja. Caranya mungkin kembali ke diri masing-masing lagi ya, karena kita yang tahu bagaimana kemudian tadi mencapai
tujuan ataupun goals kita. Pak Selama Joni tadi ada legal dan juga tidak menyalahi aturan ya, Mas. ya, selama itu dan tidak menyalahi aturan, sepertinya itu harusnya juga sudah ada dalam apa namanya prinsip teman-teman semua. Oke, Pak Iya. Joni tadi ada juga nanyakan soal cara beli ori, karena tadi Pak Joni sempat nyinggung ori nih. Karena kemarin kan kita tahu ya Ya. ori kayaknya menarik perhatian cukup banyak. Terus juga HSBC berarti jadi salah satu mitra distribusinya ya. Itu gimana sih Ya. Pak Joni cara untuk beli atau mungkin punya atau berinvestasi di ori? Oke, ya pada saat belakangan ini ya, mungkin 2 tahun belakangan ini kan memang penerbitan obligasi retail ini melalui elektronik IPO ya. Jadi kita bisa beli lewat smartphone kita atau lewat komputer ya. Sebenarnya cara di bank kita juga mirip ya dengan di mitra distribusi yang lain ya. Jadi pada intinya teman-teman tuh harus menjadi contoh ya, kayak saya kasih contoh di ASBC, berarti menjadi nasabah ASBC ya, melakukan registrasi ya, pembukaan rekening sekuritas, lalu nanti tinggal beli aja di internet banking kita gitu. Jadi langsung terpampang, nanti ada pilihannya ya. Kita mau ambil Ya yang nanti mana ada ya. pilihannya. Biasanya kalau misalkan dari pemerintah kan ketika mengeluarkan biasanya hanya Tergantung satu seri. penerbitannya ya. Betul. Nah, yang nanti akan terbit tanggal 24 kan memang ORI 21 ya. Oke. Jadi ternyata tidak sulit ya tadi yang bertanya gimana caranya beli surat utang ataupun ori. Mungkin tinggal dilihat-lihat aja tadi salah satunya contohnya menurut Pak Joni tadi di HSBC, silakan aja. Monggo aja teman-teman kalau mau dicek-cek. Oke, tadi juga ada yang bertanya Pak Joni soal dana untuk persiapan pernikahan. Ini masuk dalam perencanaan keuangan gitu ya. Ini apakah kemudian kalau kita sudah punya alokasinya, kalau jangka pendek itu harus kita pisahkan atau enggak sih Pak Joni sama jangka panjangnya? Karena tadi kan pernikahan sebut saja kita dalam 1 sampai 2 tahun ke depan kan termasuk pendek tuh ya. Itu harus diprioritaskan atau gimana Pak Joni? Yang berbeda ya antara jangka pendek dan jangka panjang itu sebenarnya nanti ke instrumen investasinya. Jadi ketika kita satu tujuan di jangka panjang, kan berarti kan titiknya masih jauh ya. Kita bolehlah kita berinvestasi ke sesuatu yang lebih beresiko. Nah, spesifik ini ya tadi untuk sobat yang mau menikah gitu ya. Kan misalkan menikah udah pasti ya antara 1 atau 2 tahun lagi ya. Jadi sebisa mungkin dananya ya diinvestasikan ke instrumen yang konservatif gitu. Jangan sampai nanti ketika kita investasikan dan ternyata turun nggak jadi menikah. Itu kan cari pasangannya aja susah ya, terus nanti nggak jadi menikah lagi. Ntar galau lagi ujung-ujungnya ya ketika. Iya, galau lagi. Oke, jadi tadi yang sudah mungkin hampir pasti lah ya, itu jadi harus didahulukan kalau dari yang saya tangkap gitu. Tapi cara menabungnya juga lagi-lagi kita harus balikin, menabung atau investasinya itu kita harus ngelihat di akhir periodenya kita mau punya berapa atau kita mampunya berapa, Pak Joni sebetulnya. Nah, ini tergantung masing-masing. Terkadang ya kalau kita punya sesuatu ya, kita yang inginkan sesuatu, biasanya kita lebih rela berkorban ya. Ya, misalkan contoh, saya kasih contoh, kita pengen beli satu handphone 20 juta lah ya. Kita tuh rela tuh nabung setiap bulan sekian besar gitu demi mendapatkan itu gitu. Nah, kalau menurutku akan lebih baik ini mengikuti apa tujuan kita ya, apa tujuan kita dibandingkan apa yang kita mampu gitu. Tapi balik semua itu harus tergantung keadaan masing-masing, jangan dipaksakan juga gitu. Tapi lebih baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, disesuaikan lagi dengan kemampuan, tapi juga sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sudah kita masukkan dalam tujuan ataupun goals kita dalam menabung ataupun berinvestasi, teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi catatan juga untuk kita yang mungkin sekarang lagi mulai menimbang-nimbang berapa besar persentase dari penghasilan kita tiap bulan yang harus kita alokasikan untuk mencapai tujuan-tujuan, atau mungkin ada yang ingin ke Kapadokia gitu ya, yang udah jadi dreamnya teman-teman. Itu juga bisa juga dari sekarang diatur. Oke Pak Joni, tapi dari semua hal yang kita obrolin gitu ya, ini kan berarti aku dapat satu garis atau benang merahnya bahwa penting sekali untuk memulai investasi ataupun menabung secepatnya. Tapi kenapa kemudian akhirnya teman-teman harus aware atau sadar bahwa
ya sekarang, harus mulai sekarang gitu Pak Joni. Apa yang kemudian harus diingat juga sama teman-teman? Jangan menunda-nunda lagi. Oke, gini, semakin panjang waktu yang kita siapkan, berarti semakin banyak juga mungkin goals yang semakin banyak dan besar goals yang mungkin kita bisa capai. Ya Hmm. contoh ya kita pakai, saya kasih contoh, misalkan kita siapin retirement kita, pensiun kita ya. Kita siapin dari umur 30 sama satu orang dari umur 50. Yang satu sisa 5 tahun, yang satu sisa masih ada waktu 25 tahun. Ya, jadi Hmm. seharusnya kalau kita lihat dari sini yang memulai lebih awal ini harusnya nanti ujungnya punya Agnes yang mungkin akan lebih besar ya. Lebih siap lah intinya. Terus satu selanjutnya kenapa investasi sedini mungkin ya, investasi ketika dilakukan dengan baik dan benar itu akan terus bergulung seperti bola salju, Mas. Ya, Hmm. jadi kalau ada orang yang katakan ya, ketika kita belum punya 1 juta, susah banget punya 1 juta. Nah, ketika punya 1 juta, 1 juta selanjutnya gampang. Ya, yang susah tuh 10 juta. Ketika punya 10 juta selanjutnya tuh mudah, tetapi yang susah 100 juta dan seterusnya, Mas. Nah, jadi investasi itu ketika dilakukan dengan baik dan benar, bergulung terus, Mas. Gitu. Ya, jadi Hmm. mulai cepat, otomatis gulungannya akan semakin jauh dan mudah-mudahan di ujungnya gulungannya sudah besar gitu. Oke, mudah-mudahan gulungannya tadi semakin besar dan akhirnya bahkan tidak menutup kemungkinan bahkan bisa melebihi dari yang kita kita harapkan ya, Pak Joni ya. Betul, betul. Oh, oke, nah tapi seiring berjalannya waktu Pak Joni ini sekali lagi buat saran juga untuk teman-teman apa yang kemudian kita mesti lakukan untuk mengevaluasi eh, tabungan atau investasi kita. Apakah kemudian kita sudah benar atau justru kayaknya ini saya salah atau mungkin kemarin ruginya cukup banyak atau gimana nih? Apa yang perlu kita lakukan? Eh, Kalau ruginya cukup banyak itu mungkin berbeda cerita ya Mas ya. Mungkin kalau rugi ya Hmm. cukup banyak bisa jadi produk yang kita ini mungkin lagi ngetren ya, tadi ada satu dua emiten yang disebut gitu ya. Eh, dan ketika kerugian itu terjadi besar itu mungkin seperti yang tadi saya katakan Mas, profil resiko sama apa yang kita investasikan itu tidak sejalan ya. Investasinya itu Hmm. tidak terjadi dengan nyaman gitu. Nah, sedangkan investasi itu kita mulai dari titik kita sekarang mulai, dan investasi itu kan baru selesai ketika nanti akhirnya kita tutup mata ya. Nah, jadi Hmm. sangat panjang itu. Jadi investasi itu harus sangat nyaman. Gitu. Jadi Hmm. ketika kita mulai, contoh kita baru mulai, nggak usah malu untuk mulai ke instrumen yang mungkin sangat konservatif dulu. Nanti perlahan-lahan baru naik ke yang lebih agresif gitu. Kalau masalah Hmm. perencanaan keuangan, berapa yang harus saya sisihkan, balik seperti yang tadi sempat saya katakan Mas, berapa rasionya gak ada yang tahu, tapi sebanyak mungkin, lebih banyak lebih baik gitu. Hmm, oke. Lebih banyak lebih baik, tapi tadi dibalikin lagi profil resikonya, produk-produknya juga dilihat lagi begitu ya. Tadi dalam kasus rugi yang cukup besar begitu ya, ini sepertinya harus ditanya lagi kemarin investasinya di mana gitu ya, apakah kemudian tidak sesuai dengan profil resiko yang ada. Dan jangan malu untuk Betul, mulai dari konservatif atau bahkan dari nilai yang kecil ya, karena memang kita mungkin betul. bisanya saat ini di level itu. Oke, siap. Nah, ini berikutnya, Pak Joni, ada pertanyaan dari Roni Ramal. Sebaiknya deposito atau ori? Ori ada naik turun juga nggak seperti saham yang ada profit konsisten setiap bulan? Oke, ini pertanyaannya koma-komanya agak kurang jelas ya. Saya ulang lagi Pak Joni. Sebaiknya deposito atau ori? Ori ada naik turun juga nggak seperti saham? Yang ada profit konsisten setiap bulan itu investasi apa ya Pak? Makasih. Oke, dari Mas Roni, Pak Joni, silakan. Oke, saya jawab dari naik turunnya dulu ya. Setiap Ya. produk investasi pasti melekat yang namanya resiko. Ya, kebetulan Hmm. ORI kan surat utang jangka pendek. Resikonya ada, tapi memang tidak besar. Nah, Hmm. ketika kita milih ya antara deposito sama ORI, nah sekarang tinggal pertanyaannya, uang itu akan kepakai atau tidak? Ya, kalau misalkan uang itu tidak terpakai, ya kadang ada orang berpikir gini Mas Fajar, saya kepakai nih, taruh di deposito. Hmm. Nanti setelah 5 tahun tetap di deposito, setelah 10 tahun tetap di deposito. Itu kan yang sering terjadi kan. Nah, kalau Oh memang iya. case-nya seperti itu, ya lebih baik dibelikan seperti ORI, ya itu kan jangka waktunya 3 tahun. Dan kalau masalah resiko, selama ketika kita beli pas penerbitannya,
pegang sampai jatuh tempo, kan duit itu akan kembali utuh. Ya, beli 100, nanti cairnya 100. Memang ada pergerakan harga di tengahnya ya. Tapi ujung dan ujungnya itu selalu 100. Oke. Jadi kembali lagi tuh mana yang kemudian pas dengan kebutuhan juga, uangnya terpakai atau tidak, uang idle atau tidak begitu ya. Baik ori Betul, ataupun instrumen investasi lainnya, sekali lagi pasti ada resikonya ya Pak Joni ya. pasti. Pasti ada resikonya. Baik, itu tadi untuk Mas Roni Ramal yang bertanya soal deposito dan ori. Dan sepertinya Pak Joni, kita ada di ujung sesi break time kita di hari ini. Aku menanya terakhir deh, closing statement dari Pak Joni buat teman-teman atau sobat investornya IDX Channel. Sekali lagi, apa yang perlu dilakukan dalam menyiapkan kemapanan finansial di masa depan? Oke. Yang pertama ya, kan namanya kita ujungnya kita pengen secara financially mapan ya. Selagi kita masih muda atau kita baru mulai ya, pertama ya memang kita harus belajar. Kita harus terus belajar ya, perbanyak literasi keuangan, pahami setiap instrumen ya, lihat lalu tahu balik ya, kita tahu diri kita punya profil resiko seperti apa, dan akhirnya kita coba ya, kita harus coba berinvestasi ya. Jangan malu atau jangan takut mulai dengan uang yang kecil, karena menurutku ya, malah ketika mulai dengan uang kecil atau modal kecil, andaikan kita salah atau ada kerugian, itu pun nilainya nggak kecil. Nilainya pun masih kecil ya dibandingkan ketika nanti kita sudah mapan baru mulai, otomatis kerugiannya lebih besar ya. Jadi mumpung masih kecil, belajar, ada kesalahan nggak apa-apa. Nah, ketika nanti sudah mapan, kita sudah jadi satu investor yang baik gitu. Nah, saran saya kalau buat yang masih kecil, investasi jangan dilihat rupiahnya. Ya mungkin kalau kita hanya punya 1 juta, kita investasi 10% ya 100.000 gitu ya. Tapi saran saya kita lihat persentasenya. Karena ketika kita berinvestasi ya, mengelola uang kecil dan uang besar itu sama aja sebenarnya. Ya, jadi selalu patokannya ke persentase yang mungkin kita bisa hasilkan, konsisten, ya mudah-mudahan awalnya 1 juta, lama-lama menjadi uang yang sangat besar gitu. Ya, dan yang terakhir, Siap. Semua itu hanya akan menjadi plan, keinginan ya sebelum kita memulai ya. Jadi mulailah secepat mungkin gitu. Jangan takut. Ya, oke, siap. Jangan takut terus, tapi nggak mulai-mulai. Mendingan mulai aja langsung, meskipun tadi dengan nominal yang kecil-kecil dulu, dan lihat persentasenya. Nggak usah dilihat rupiahnya berapa. Siap, itu jadi closing statement Pak Joni di siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Joni atas sarannya hari ini, dan juga informasinya yang saya yakin ini pasti bermanfaat sekali untuk teman-teman ataupun sobat investor IDX Channel. Pak Joni, terima kasih banyak sudah mampir. Kapan-kapan kita sambung lagi ya Pak, diskusi kita ya Pak. Boleh. Makasih Mas Fajar. Sehat selalu, sukses selalu Pak Joni. Thank you. Ya teman-teman, itu tadi di break time di sesi hari ini terkait dengan pengaturan keuangan, investasi, menabung, bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan dari penghasilan atau pendapatan kita. Jadi kita tetap ingin mengejar kemapanan finansial di masa mendatang dengan cara-cara yang seharusnya sih tidak sulit ya, tapi memang butuh keberanian ataupun keyakinan untuk memulai dari sekarang. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab. Mungkin ada teman-teman yang tadi sudah bertanya juga, tapi belum sempat kita jawab atau kita bahas. Mohon maaf, nanti kita lanjutkan di break time berikutnya ya teman-teman. Dan semoga sesi hari ini tentunya bisa menambah informasi baru dan memberikan pencerahan untuk teman-teman yang ingin mulai berinvestasi. Dan jangan lupa teman-teman untuk tonton terus informasi terbaru, saksikan informasi terbaru di IDX Channel. Bagi yang sudah langganan di IndiHome, ada di channel 119, kemudian di MNC Vision di channel 100, kemudian 389 di First Media, dan juga bisa lihat berita-berita terupdate-nya juga di www.idxchannel.com. Dan jangan lupa juga lihat YouTube kita dan juga Instagram nih pastinya ya. Kalau Instagram gak usah diingetin ya, karena semuanya pasti sudah tahu bagaimana kemudian berita-berita terupdate kita posting di Instagram. Anyway, ini menjadi sesi ataupun akhir diskusi atau akhir break time kita di hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah join. Yang mau kasih saran, mau bahas apa di break time berikutnya, silakan aja. Mungkin bisa di komentar di postingan-postingan Instagram atau di DM langsung ke IDX Channel. Siapa tahu cocok dan bisa kita bawakan di break time berikutnya. Anyway, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Saya Fajar Wayong. Sehat selalu.